Ya, sekarang sudah hadir ya. Kotak white tomato yang baru. Jadi ini adalah white tomato, tomat putih yang 7 kali glutathione itu lebih kuat daripada tomat merah. Ini harganya mahal ya. 1,5 juta satu boxnya. Isinya 30 kapsul untuk 30 hari. Tapi walaupun ini mahal, orang tuh rela antri sampai pre-order berbulan-bulan. Kenapa laris manis banget? Karena memang ada hasil dan tanpa efek samping. Sekali lagi ya, pakai mindset orang kaya. Orang kaya itu beli hasil, beli kualitas. Kalau memang ada hasil, ada kualitas tanpa efek samping, maka orang kaya beli. Makanya orang kaya itu cantik, kulitnya putih-putih, kulitnya bagus-bagus. Kenapa? Karena mereka beli kualitas. Jangan pakai mindset orang miskin. Mindset orang miskin bukan orang miskin ya. Mindset orang miskin tuh asal beli 100.000, beli 200.000, yang penting beli. Tapi kalau nggak ada hasil, cuma dapat efek samping, ngapain? Nah, white tomato ini buat kulit kalian tuh jadi putih, membantu ngilangin flek hitam juga dari dalam, dan juga membantu untuk menghilangkan bekas jerawat. Dan putihnya semua tubuh, bukan hanya cuma wajah nih, wajah, leher, kaki, tangan, semua tubuh ya, sama seperti efek infus whitening lah ya. Ini harga normalnya 1,5 juta nih. Kalian tahu kan, nggak ada stoknya. Nanti tanggal 99 ada stoknya, tapi dikit banget dengan kotak yang baru, lebih premium nih. Glutathione dari tomat putih, white tomato, stay younger, healthy skin, kulit kalian jadi lebih putih, tapi juga tetap sehat tanpa ketergantungan, dan paling penting hasilnya permanen. Dok, ini sampah ya, ini ini dokter makanya R, berubah. ini yang asli. Ini sudah teroksidasi, ini nggak ada tutupnya. Ini asli. Sedangkan ini masih utuh. Tuh. Terus ditutupkan. Ya, jadi merek aslinya sebenarnya ini ya guys. Tuh, ini merek Sebenarnya. aslinya. Tapi di Repackaging oleh kertas, menggunakan kertas ini. Oke. Jadi ini sekarang dokter praktekin pakai ini ya Sa ya. Tuh, Ya guys ya, kertasnya. dokter praktekin pakai ini tuh. Yang aslinya, Bukan tutup tapi aja. dokter L itu naruh Jadi deh, tempelan. mau beli berapa? 1.500.000. DNA Salmon. Setelah white tomato terbitlah DNA Salmon. Gue udah nonton videonya Doktif dan gue udah merangkum beberapa poin-poin yang dimaksudkan dari video Doktif tersebut tentang si DNA Salmon tersebut. Jadi yang pertama, repackaging. Jadi si DNA Salmonnya itu sebenarnya bukan mereknya Dokter DRL, tapi merek orang lain, atau tadi dokter detektif bilangnya kayak dari Korea gitu, terus ditempelin stiker. Lalu yang kedua itu nomor BPOM-nya itu kalau nggak salah nggak ada, tapi correct me if I'm wrong ya. Lalu yang ketiga, oksidasi. Tadi kalian bisa lihat kan, si serumnya itu berubah warna karena Ini sudah dirancang betul. Tidak bertutup. Dan poin keempat, dia itu dibungkus oleh kertas. Sama kayak poin yang keempat, tapi ini ada jarumnya gitu. Jadi dia jual serum dan dia buat jarumnya sendiri dari dia. Jadi kayak DNA salmon yang bisa ditusuk-tusukin ke muka. Dan poin yang kelima nyambung dengan poin yang pertama dan poin keempat, yaitu markup. Dia menjual dengan harga 1,5 juta. Tapi yang pas teman aku kemarin dia belinya 1,8 juta, yang masih berhubungan dengan white tomato kemarin, yang ingredientsnya tidak sesuai dengan apa yang dia bilang. Tapi kalau misalnya tadi di video-video Doktif untuk ingredientsnya tadi aku belum nangkep atau emang nggak ada ya. Jadi kalian bisa berkomentar juga tentang ingredientsnya DNA salmonnya ini, apakah dia benar-benar DNA salmon. Tapi yang pasti DNA salmonnya ini diberhentikan karena 5 poin yang tadi. Jadi yang pertama repackaging, ini berkaitan dengan nomor BPOM, sehingga ini poinnya kedua pasti BPOM. BPOM-nya itu nggak ada karena di peraturan BPOM nggak boleh juga repackaging gitu. Yang ketiga oksidasi, karena tadi kalian bisa lihat ditutupnya itu tanpa tutup gitu. Yang keempat dibungkus lagi oleh kertas, ini berkaitan dengan poin yang pertama. Dan yang terakhir tentang harga, yang di markup dijual dengan harga 1,5 juta sampai 1,8 juta. Jadi itu adalah poin-poin yang bisa gue tangkep dari videonya Doktif yang tentang DNA salmonnya. Jadi kalau misalnya kalian punya pendapat, kalian bisa tulis di kolom komentar, oke? Oke? Sumpah ini masalahnya serius banget sih. Yang pengen jadi netizen berbudiman, mending kalian bantuin Doktif untuk naikin masalah ini sampai tuntas. Kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Gara-gara Dokter Richard rame videoku ini, totalnya 19.200.000. Salah satu penyumbang Dokter Richard dari 41 miliarnya. Ruame Pol. Jadi emang aku pernah beli sampai 19.200.000 sekian gitu ya. Guys, tapi aku tuh udah biasa melakukan itu. Bahkan kayak misalnya beli yang satu skincare tuh harga 4 juta, 8 juta. Tapi aku tahu banget kalian gak nonton sampai akhir. Aku bilang aku tidak bisa memakainya. Karena awal itu aku pikir emang kita biasanya beli tuh bukan untuk dipakai gitu. Kalaupun kalian tertarik kan aku bilang, nih aku akan coba ke Jihan kalau kalian mau. Jadi kalau kalian tertarik aku coba ke Jihan DBD. Tapi gak aku lakukan karena kalian tonton di video terakhir aku yang aku bilang part 2 itu setelah aku ngeliat ingredientsnya. Cream sama serum.
Jadi ekspektasi kita pun lebih, tapi bukan berarti kita ketipu. Tapi ekspektasi saya yang menipu saya, sayang. Jadi ekspektasi aku itu kualitasnya bagus, ingredients yang bikin dia lebih mahal. Bukan kualitasnya bagus, sorry, tapi ingredientsnya itu kayak harganya mahal, yang bikin dia harganya lebih mahal. Tapi ternyata ini bisnisnya yang bagus, jempol. Karena pas kita cek ingredientsnya tuh dalam harga yang sangat-sangat terjangkau dibandingkan harga jualnya gitu. Dan kita ngelihat sendiri gimana ya sebenarnya yang bikin kita ketipu dari ekspektasi kita, karena memang sekarang brand lokal itu nggak banyak yang mencantumkan ingredients list di description box. Jadi harapan aku semoga dengan adanya Joktif ini sebuah langkah baru untuk brand lokal, ditambah lagi semoga next year setiap brand lokal punya ini ya, ingredients listnya tuh dimasukin box description. Karena tipe-tipe kayak saya itu beli produk tuh biasanya untuk ngecek ingredients list. Sekarang masyarakat Indonesia sudah lebih pintar, mereka udah tahu kalau presentasi yang di awal urutannya berarti tinggi gitu kan. Tapi kan jangan sampai kebeli dulu terus habis itu ternyata enggak, nah itu baru menipu. Guys, aku ada iseng ngechat Riberskin, tanya kepada mereka apakah benar mereka ada kolaborasi dengan Dr. Richard Lee, dan lihat jawaban mereka apa. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada kolaborasi dengan Dr. Richard Lee. Sedangkan di podcastnya Bang Densu, dokter itu mengatakan dia ada kerjasama dengan Riberskin. Produk itu Riberskin Pink Shooter namanya. Ini Korea punya ya? Dan aku punya kerjasama dengan perusahaan tersebut. Kenapa aku berani stiker? Karena memang aku diizinkan. Aku diizinkan dan aku punya kerjasamanya. Oke. Nah, gimana nih? Ini yang benar siapa? Riberskin yang benar atau Dr. Richard Lee yang benar nih? Gua pun bingung jadinya. Ini dokter yang dulunya pernah dipenjerong, bener-bener parah banget, kecewa gue dok. Produknya ternyata overclaim se-over-overnya. White Tomato itu ternyata produk brand lain yang cuma ditempel pakai stiker murah. Yang paling parah lagi, salmon DNA-nya itu ternyata brand lain yang cuma ditempel pakai stikernya dia. Kalau brand lain itu harganya 650 ribuan, kalau nggak salah dapat 3. Ini sama dia cuma ditempel ulang pakai stikernya dia. Botolnya atau kemasannya tuh plek-ketiplek sama, cuma bener-bener ditempel stiker. Dihargain 1 jutaan. Balikin tuh duit orang-orang. Dan yang paling gua nggak habis pikir, ini yang paling bahaya, saat istrinya klarifikasi. Nah, ini sebagai istri emang sah-sah aja dan memang kewajiban istri mensupport suami dikala suaminya lagi down. Tapi perlu digarisbawahi, yang disupport itu bukan kesalahannya. Maksud gue, lu denger nggak sih klarifikasi istrinya itu isinya tentang pembelaan semua. Apa sih susahnya tinggal minta maaf, bilang kalau salah gitu ya kan? Ini malah kita yang balik diceramahin. Ya, bisnis kalau nggak disertain pakai hati nurani, jatuhnya jahara kayak begini. Siapa tuh yang kemarin bilang, nggak apa-apa, nggak masalah lah kalau cuma overclaim doang. Ya, banget gue mohon, yang mau bikin skincare atau owner skincare, please banget, kalian harus punya passion sama kerjaan kalian. Jangan cuma asal jual yang penting untung. Kasian yang nyampe nabung berbulan-bulan demi beli produk elu. Nah, ini berarti dia flexing, weeknya, ya kan, jalan-jalannya, hura-huranya, tuh hasil duit overclaim. Gara-gara viral ngebongkar masalah mafia skincare, Doktif atau dokter detektif dinotis sama anggota DPR. Jadi dalam rapat anggota DPR RI, Mas Uya sama Mbak Nafa ini ngebahas masalah viralnya skincare yang overclaim. Jadi seperti yang kita tahu, kedatangan Doktif ini betul-betul menggemparkan dunia perskincarean. Doktif nggak akan segan-segan ngebongkar kebusukan para owner skincare yang diduga merugikan konsumen. Menurut Bapak Mufti Anam, sebetulnya ini tuh bukan tugasnya Doktif, tapi tugasnya BPKN. Gue kan jadi bingung gitu ya, sebelum adanya Doktif ini, para ahli di bidangnya ini pada kemana? Kok bisa para owner yang diduga mafia ini pada aman-aman aja? Ya gimana nggak tajir melintir coba? Jangan-jangan yang dijual cuman air. Kemarin baru aja ketahuan White Tomato. Sekarang yang DNA salmonnya, aduh, nggak habis fikri gue. Permasalahannya itu bukan masalah tempel-tempelan stikernya ya, tapi brand orang ditempel, diakui sebagai brandnya dia dan dijual mahal. Jadi brand yang udah ada ya, yang harganya nggak semahal itu, diakui sebagai formulasi dia dan dia yang ciptain gitu loh. Itu yang jadi masalah ya. Pakai ditempelin stiker padahal merek asli itu masih nempel di dalamnya. Tuh Lucky Bini ya, emang bener-bener sama adiknya juga deh sekalian gue sebut deh ya. Lucky Bini, aduh, sok-sokan gimana gitu ya. Bininya udah kayak malaikat
malaikat peri gitu yang baik hati seolah-olah, tapi ya sebenarnya menggiring opini itu ya jangan salah ya guys, yang di covernya baik itu ya akhlaknya belum tentu baik. Pantesan adanya tuh awal-awal udah langsung temanya mengangkat marketing kotor. Supaya apa ya? Supaya apa? Supaya nggak ketahuan kan kalau lu semuanya itu marketing kotor. Adanya pada zaman-zaman DNA Salmon itu kan masih dalam satu grup masih dalam satu grup itunya kan, kliniknya kan, ya kan. Baru sekarang aja actionan pura-pura keluar segala macem, settingan raja gimmick kan mereka semua itu. Gila-gila engagement dong. Gue selama ini ya kalau komenin tentang dia tuh berusaha netral, senetral tapi kali ini gue benar-benar marah sebagai netizen. Gue tuh sebagai orang yang melihat cara dia bermain kotornya itu sekotor itu, gue tuh kayak bener-bener marah kali ini ya. Satu komplotan sama aja tuh ya. Pantesan bela-belain Brande karena ngelakuin hal yang sama. Tuti, tukang tipu. Mereka pikir kalau mereka bersatu semua akan terpengaruh sama mereka. Mau followers sebanyak apa kayak, mau duit lu sebanyak apa kayak. Sekarang tuh netizen udah pinter ya. Jangan pernah beli lagi deh yang namanya kayak begitu-begitu deh ya. Brande juga tuh ya, jangan pernah dibeli lagi ya, jangan. Apalagi Brande udah kena 2 kali dulu mengandung krim berbahaya, sekarang overclaim. Udah deh, emang udah kagak niat bisnis, niatnya nipu, niatnya curang. Makanya dia selama ini kan cuma ngebongkarnya krim abal-abal yang bahaya, ya kan. Dia nggak mau fokus sama yang overclaim. Bahkan ngebelain yang overclaim. Soalnya dia juga begitu, overclaim, tukang tipu. Doktif minta maaf sama Kartika Putri di acara live gara-gara dulu Doktif juga pernah tergiring opini dari dramanya si DRL ini. Gua rasa sih saat itu bukan cuma Doktif ya yang kegiring opini, bahkan mungkin banyak netizen juga yang ikut kegiring opini termasuk gua. Hampir semua netizen saat itu tuh ngehujat Kartika gara-gara Kartika ngejeblosin orang yang katanya udah menyelamatkan kulit wanita Indonesia ke penjerong. Dulu dia berhasil bikin Kartika dihujat, sedangkan sekarang dia yang balik dihujat gara-gara Doktif ngebongkar kebusukannya. Emang ya kadang-kadang peribahasa itu suka ada benernya, mau segimanapun yang namanya nyembunyiin bangke itu pasti bakalan kecium juga. Kartika Putri sekarang pasti tertawa melihat ini. Ngerti sekarang, ngerti dong, masa gak ngerti? Kebetulan banget ketemu di sini ya. Kebetulan banget. Dokter, tolong kreatif ya. Kenapa nggak punya baju lain ya selain baju ini? Nggak punya baju lain? Nggak punya. Ini ya dokter kasih ya. Waduh, makasih banyak dokter. Makasih banyak dokter. Tolong ya, jangan cari duit pakai nempel-nempel stiker. Iya dok. Ya, janji jual yang bener. Ya benar. Nanti kalau enggak nanti dokter kitik mau. Enggak mau. Kitik. Enggak mau dok, enggak mau. Enggak ya? Iya. Janji ya. Janji dok. Pakai stiker lagi. Enggak pakai stiker lagi sama masyarakat. Dibalikin duitnya. Dibalikin. Oke. Kasih dokter. Di Indonesia heboh kan white tomato extract nih, gue di Malaysia nemuin. Emang vitaminnya real mengandung tomat putih. Nih ya, di ingredientsnya ada tomat ekstrak ya, white tomato extract. Jadi emang nih asli ada tomat putihnya. Harganya 125. Kalau misalnya kalian tidak member ya, 125 ringgit. Dikali aja 3.500 lah dari sini. Ini baru real, nggak pakai stiker. Stikernya tuh tentang klaimnya nih, bukan stikerin ingredientsnya. Kalian tahu orang ini nggak? Dokter bertopeng ini nggak? Dia anonimus namanya dengan Doktif ya, atau dokter detektif ya. Ini beliau ini lagi viral-viralnya di sosmed nih teman-teman. Karena dianggap membongkar pemain-pemain skincare yang dianggap curang dan melakukan pembodohan publik. Jadi, beliau ini mengambil sampel produk skincare dari brand-brand tertentu. Kemudian beliau uji lab. Nah, skincare yang hasil labnya mengandung bahan-bahan berbahaya itu udah pasti beliau sikat itu. Nah, beberapa hari ini, gue itu ngikutin ya konten-konten beliau, gue lihat di feed-nya di TikTok gitu ya. Menurut gue beliau ini berani sekali ya. Terlebih brand-brand yang di-review ini bukan brand sembarangan loh. Bahkan ada yang menyangkut salah satu dokter yang cukup terkenal di dunia maya, di sosmed ya. Ya tentunya kalian tahu lah ya. Nah kira-kira apa ya motif si Doktif ini? Apakah atas dasar persaingan? Karena si Doktif ini juga bisnis skincare juga loh. Atau motifnya apa ya kira-kira?
Dan menurut kalian nih para cewek-cewek, ngerasa kemunculan Doktif ini ngebantu kalian atau malah kalian tuh bingung dengan perskincarean yang ada di Indonesia? Coba komen di bawah. Cuma pertanyaannya adalah white tomatonya ada di mana? Aku juga bertanya-tanya bagaimana cara membuktikannya. Aku sebagai yang minta resep, aku sudah resepin ini. Oke. Tukang masak sudah buat sesuai dengan ketentuan berlaku. Oke. Sekarang kan satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa ini nih ada glutathione 500 ml dari ekstrak tomat putih atau tidak. Hasil lab dong. Hasil lab. Hasil lab atau enggak tergantung kamu yang resepin atau enggak. Halo, saya Aji Praditya dari Veroskin Beauty Skincare. Sebagai owner skincare, gampang, tinggal telepon pabriknya, tinggal telepon tadi si tukang masaknya. Halo, saya minta COA-nya dong, Certificate of Analysis-nya. Kalau misalnya dia bisa membuktikan bahwa si L-glutathione reduced tadi itu berasal dari white tomato powder, ya selesai. Tapi kalau misalnya si pabrik tidak bisa membuktikan, ya berarti tidak bisa dijanjikan dan diduga mungkin bukan dari white tomato tadi. Kenapa sih harus white tomato? Karena gini, tomat merah maupun tomat putih itu yang diekstrak menjadi bahan skincare yaitu Solanum lycopersicum. Nah, sedangkan yang kristal white tomato tadi itu dicap di branding lebih mahal daripada Solanum lycopersicum tadi. Makanya si Pak Dokter tadi kan nge-stiker produknya dengan white tomato. Maka dari itu, ketika dia menempelkan stiker di white tomato itu, berharap si L-glutathione reduced tadi itu diekstrak dari tomat putih tadi. Tapi apakah betul si glutathione tadi diekstrak dari tomat putih tadi? Kalau kita lihat dari komposisinya, itu semuanya sama dengan merek sebelah, yaitu merek Glubio itu. Ada magnesiumnya, ada bla-bla-blanya itu sama. Sama. Doktif baru aja ngebongkar 2 produk yang kita kenal kalau produk ini tuh produknya Richard Lee. Yang satunya white tomato, yang satunya lagi DNA salmon. Usut punya usut, ternyata ini tuh bukan produk yang diciptain sendiri sama Richard Lee, melainkan ini tuh produk yang udah jadi tapi labelnya diganti pakai labelnya Richard Lee, abis itu dijual harga mehong. Ya terus salahnya dia di mana? Dia mau jual harga berapapun, kalau emang laku berarti target pasar dia itu tepat. Terus kalau dia beli produk orang abis itu labelnya diganti merek dia, salahnya di mana? Salahnya adalah dari awal kemunculan dia di dunia pertiktokan, dia mengaku sebagai seorang edukator bertitle dokter. Dia review produknya orang, ini tuh produk gak bagus, bla 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 bla, mengandung A, B, C, D, E, F, G. Harusnya dia bisa menciptakan sendiri produk yang lebih bagus dari apa yang dia review. Bukan jualan produk orang yang udah jadi abis itu diganti pakai label sendiri. Kalau kayak gitu kan jadi kesannya tuh gak ada otaknya. Dia bisa nyari-nyari kesalahan orang lain, tapi dia sendiri aja bingung kelebihan dia itu apa. Kan konyol. Ibarat kayak semut di seberang lautan tuh kelihatan, sementara gajah di depan mata aja nggak kelihatan. Dokter mendingan cepet-cepet cek body lotion kokonat deh, takutnya mentang-mentang ada kokonatnya itu yang dijual malah santan kara. Bangsat stem cell ini. Cari dokter bener, ada nggak stem cell buah-buahan dipakai di tubuh, stem cell binatang dipakai di tubuh. Sebutannya mini stem cell, tai kucing mini stem cell. Mini stem cell. Itu sekretom, tahu nggak sekretom apa? Harusnya disuntiknya intramuskular. Sama dokter-dokter tukang tipu itu, gua nggak bilang siapa namanya, disuntiknya intravenus. Gue udah 2 kali stem cell. Stem cell beneran. Kalau ada stem cell buah gue masukin, udah jadi kedondong gue hari ini. Stem cell apel. Apa coba? Kan tolol. Terus ente percaya. Padahal gak ngerti apa-apa. Gara-gara orang yang ngomong dokter. Saya akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu menyakiti hati kita semua. Emang nggak menyakiti boleh? hati Emang nggak dokter. boleh ngomong kayak begitu? Dokter itu bukan untuk memperkaya. Dokter itu seharusnya untuk berbagi, untuk menolong. Saya setuju banget dengan statement Doktif bahwa kalau mau jadi kaya, ya jangan jadi dokter. Pada dasarnya yang dilakukan oleh DRL ini telah bertentangan dengan Sumpah Dokter. Kalian bisa lihat ya sendiri Sumpah Dokter di sini terkait memarketingkan secara berlebihan. Kalau saya bilang sih ini menipu ya, apalagi sudah salah kaprah menggunakan exosom secara intravena, bukan intramuskular, yang harganya dijual sampai puluhan juta lagi. Belum lagi terkait melabeli produknya secara berlebihan, yang harusnya misalkan 300.000 dijadikan 1,5 juta. Bukan masalah jualannya, tapi ini terkait gelar dokternya yang dipakai untuk berjualan yang berlebihan. Mungkin yang dikhawatirkan ini kali ya, ketika orang sudah menjadi dokter dan disumpah, dia akan membawa gelar dan sumpah dokter itu sampai dengan mati. Gimana menurut kalian? Kita coba diskusi di kolom komentar ya.
Guys, Doktif harus diboykot dari Indonesia. Kenapa? Karena dia telah menghancurkan usaha orang lain. Bayangin, nanti kalau usaha saya hancur, gimana? Bagaimana dengan nasib klinik saya? Semua kedok saya dibongkar. Astaga, Doktif. Maksudnya apa, Doktif? Anda personal sama saya. Selama bertahun-tahun saya aman ya, Doktif ya. Tapi semenjak ada Anda, bayangin, saya sampai kebeli Rolls Royce, kebeli Lamborghini, kebeli rumah, kebeli apapun yang saya mau. Sekarang kalau udah kayak gini kejadiannya, mau tanggung jawab nggak, Doktif? Nama dan citra saya juga hancur, Doktif. Saya mau lapor polisi juga nggak bisa, Doktif. Jangankan lapor polisi, untuk klarifikasi aja saya bingung. Astaga, Doktif. Makanya sebelum bertindak itu pikir-pikir dulu lah. Udah minum obat belum? Belum. Udah ya, main owner-ownerannya. Minum obat dulu ya. Oke, minum obat dulu ya. Oke. Lagi viral nih soal Doktif alias dokter detektif. Seorang dokter wanita dengan topeng mata yang identitasnya masih misterius. Dia suka banget ngetes kandungan produk skincare. Hasilnya sering banget bikin heboh karena ada produk yang ternyata nggak sesuai dengan klaimnya. Dengan adanya kasus overclaim tadi, jadi tamparan buat pengusaha lokal supaya jujur dengan kualitas produk. Di Jepang contohnya, ukuran makanan yang tertera di kemasan sangat konsisten dengan ukuran aslinya. Di sana, kepercayaan konsumen sangat diprioritaskan. Gak mau kan konsumen kamu kabur dan lebih pilih produk asli? Emang sejauh mana sih suatu produk boleh cantumkan klaim dan manfaatnya? Yuk